Perkenalkan, nama saya Mailan Elizabeth Thomas, SPD. Saya adalah guru di SD Negeri 2 Mengkoinit, Kecamatan Lolak, Kabupaten Pulang Mondo. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022, Universitas Negeri Manado. Sekarang kita masuk pada pembelajaran. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Selamat pagi semuanya. Pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Dahsyat, hebat, luar biasa, yes! Nah, kita bersyukur kepada Tuhan karena berkat kasih penyertaan kepada kita semua, sehingga kita bisa dipertemukan kembali sebagai siswa-siswi kelas 6 SD Negeri 2 Mengkoinit. Adik-adik sekalian, sebelum kita memulaikan akan pelajaran kita hari ini, akan kita awali dengan berdoa. Untuk doa akan dipimpin oleh adik Maulana yang tadi datang lebih dulu. Dipersilakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih buat adik Maulana. Sebelum kita mulai belajar, Ibu akan mengambil absen. Siswa yang hadir saat ini, Kristi dan Solang, Hadir. Dewi Namoy, Hadir Bu. Maulana Rumagit, Hadir Bu. Muhammad Syarifin Sasuhe. Allah. Apa tidak ada berita ya? Apakah kalian sudah mempersiapkan buku tema sudah? Sudah. Buku tulis dan pensil, pulpen sudah? Sebelum kita belajar, kita akan menyanyikan lagu nasional. Ibu undang untuk berdiri dalam keadaan sikap. Silakan. Dalam keadaan sikap. Garuda Pancasila.
Menghemat listrik. Jadi yang kita belajar kemarin tentang apa? Rangkaian seri. Rangkaian seri adalah suatu rangkaian yang apa tadi? Input komponen berasal dari output komponen. Kekurangan jika satu komponen mati, yang lainnya juga mati. Satu rusak, yang lain ikut rusak. Kelebihan bisa menghemat listrik. Nah, adik-adik, sebelum kita belajar pelajaran hari ini, kita akan mulai pretest. Ibu akan memberikan soal pretest. Jangan bercerita, Faisal. Tulis nama, pilih tulis, kerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Siapa yang sudah selesai? Nah, adik-adik sekalian, saat ini kita akan belajar tema 3, toko dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya, pembelajaran 1. Dalam kegiatan di saat ini, kita akan belajar bersama. Tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan di saat ini tidak perlu dicatat, Rehan. Melalui pembelajaran tes yang berjudul Si Kotak Ajaib, peserta didik mampu menganalisis informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah tentang penemuan televisi yang berjudul Si Kotak Ajaib berdasarkan pertanyaan apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tujuan yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu melaporkan hasil analisis secara tertulis tentang informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah yang berjudul Si Kotak Ajaib berdasarkan pertanyaan apa, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat yang efektif dan kosakata baku dalam tabel. Melalui pengamatan video, peserta didik mampu menganalisis dampak negatif perubahan kehidupan masyarakat dengan adanya televisi di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan dengan benar. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu membuat laporan hasil analisis 3 dampak positif dan 3 dampak negatif dengan adanya televisi di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan dengan benar. Itu adalah tujuan pelajaran yang akan kita laksanakan di saat ini. Untuk langkah-langkah pembelajarannya, perhatikan ada 5 langkah, yaitu pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Jadi adik-adik sekalian akan ibu guru berikan pertanyaan nantinya akan terfokus pada masalah. Kemudian yang kedua, mengorganisasi peserta didik, membimbing penyelidikan individu dan atau kelompok,
John. John Robert lahir Skotlandia, di Skotlandia. Terus buku halaman 61. Baca, Marwana baca. Marwana, paragraf 1 baca. John Robert lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Dia adalah penamu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani tele, artinya jauh, dan bahasa Latin visio, artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Nah, adik-adik sekalian, masih ingatkah kamu apa itu tes eksplanasi ilmiah? Tes eksplanasi ilmiah itu adalah di dalam suatu bacaan ada topik, masalah, apa lagi? Deret penjelas dan kesimpulan. Nah, setelah menemukan informasi, Ibu Guru akan memberikan LKPD. Tadi kita sudah baca bersama-sama tentang si kotak ajaib. Kemudian adik-adik sekalian, silakan menuliskan pada diagram beserta strukturnya. Silakan. Yang ini. Apa yang dibahas dalam teks? Apa yang dibahas dalam teks? Ini kan kelas 6 kita waktunya sudah. Kerjakan, jadi kerjakan, langsung kerjakan. LKPD. Ini sudah? Ini sudah? Nah, kita sudah mengerjakan LKPD 1. Kemudian perhatikan, adik-adik perhatikan kalimat bercetak miring pada bacaan tadi. Coba dilihat pada bacaan tadi. Ada kalimat yang bercetak miring. Apa-apakah kalimat yang bercetak miring itu? Yang pertama, padamu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Yang kedua, di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang ketiga, lalu televisi kemudian terus berkembang. Kalimat yang bercetak miring tersebut adalah kalimat yang
taman. Jadi perbandingan sebelum ditemukan televisi dan sesudah ditemukan televisi. Kalau sebelum ditemukan televisi, siapa boleh? Kalau dulu, siapa tahu? Ketika mendapat informasi hanya dari mulut ke mulut, kita tidak bisa mendengar, kita tidak bisa melihat berita yang ada di luar negeri lewat televisi. Kalau sekarang, karena sudah televisi, kita bisa melihat informasi atau berita dari daerah lain dengan cepat. Itu sebelum ditemukan televisi dan sesudah ditemukan televisi. Jadi seperti contoh kalau kemarin, kalau kita hendak menonton kemudian ada pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positif ini sudah. Sekarang di lembar yang kedua. Lembar yang kedua, pengaruh positif dan pengaruh negatif di bidang pendidikan. Pengaruh positif dan pengaruh negatif. Coba di LKPD 2, pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di bidang pendidikan. Apa pengaruh positif? Apa juga pengaruh negatif? Seperti yang tadi ibu guru bilang, ibu sampaikan, yang mana ada anak yang setelah menonton televisi, film yang ada televisi tadi malam, dia apa? Dia mempraktekkan. Dia menonton Smackdown. Tahu Smackdown itu yang tinju? Kemudian dia praktekkan kepada teman. Itu baik atau tidak baik? Jadi itu pengaruh negatif.
Sudah? 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 Sudah. Nah, kita akan ice breathing. Diundang untuk berdiri.
sudah gambar? Nah, kita akan membuat rangkaian lampu paralel. Coba bahan-bahan apa yang dibutuhkan? Bahan-bahan apa? Ya, pertama kabel. Kemudian baterai. Coba karena apa? Sama baterainya. Pasang. Awas jatuh. Awas jatuh ya. Bagaimana? Pertama, ini membuat tanda, kemudian tempelkan kedudukan baterai sangkar, kupas ujung kabel, lalu sambungkan ke terminal positif. Kupas. Ini dan kabel. Kupas. Mana gunting? Ada gunting kan di tiap kelompok? Pelan-pelan jangan sampai putus ya. Sudah? Siapa yang ada silet? Tidak ada yang bawa silet? Sambung. Lanjut tiga. Baru? Sambung. Sambung mana ya? Sambung. Jadi berapa? Yuk. Sambung. Sambung. Oh. Balas tuh. Rangkaian paralel membuat arus listrik mengalir dalam dua jalur. Jika salah satu lampu dimatikan, lampu yang lain tetap menyala karena masing-masing
Bantu ke kelompok 3. Ini dari packing. Pakai yang apa sih? Sebentar, kelompok yang sudah selesai duluan tadi kelompok berapa? Kelompok 2 akan memberikan kesimpulan, memberikan presentasi berdasarkan hasil yang sudah dikerjakan. Ada 2, 1 apa 2? Jadi yang dulu tadi siapa? Kelompok 2. Kelompok 2 silakan presentasikan. Yang tadi. Coba kelompok 2 ya, maju di depan. Maju di depan. Di depan sini, di depan sini. Di situ, sampai situ. Sini, bawa ini. Coba. Sini, sini. Boleh? Jadi kesimpulan, dilihatnya duduk, sudah kan? Kesimpulan rangkaian paralel membuat arus listrik mengalir dalam dua jalur. Salah satu lampu dimatikan, lampu yang lain tetap menyala karena masing-masing lampu terhubung ke sumber listrik secara langsung. Coba pasang, kemudian cabut salah satu lampunya. Ya, pasang sablarnya, kemudian cabut salah satu bolanya, bolang lampu. Cabut. Dicabut yang ini, pasang ini. Apakah kita lihat apakah masih bisa menyala? Ya, kalian juga cabut. Cuma satu, bukan itu, bukan cabut itu, cabut bolanya lampu. Ya. Bukan cabut begini, cabut bolanya, lampunya. Tetap menyala? Tetap menyala. Coba dipasang lagi. Jadi ini kesimpulan dari kelompok 2. Katanya rangkaian paralel tetap membuat arus listrik mengalir dalam 2 jalur. Walaupun satu lampu dicabut, tetapi lampu yang lain tetap menyala karena masing-masing terhubung ke sumber listrik secara langsung. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Salut, 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 salut. Silakan duduk. Nanti ini
memberikan soal post-test, silakan bereskan barang-barang kalian yang ada, hanya itu disimpan. Buku simpan dalam laci, semua perlengkapan simpan dalam laci. Tulis nama, kerjakan masing-masing, simpan dalam laci. Tulis nama, simpan, tidak ada buku dalam. Ini skor evaluasi. Tulis nama, kemudian jawab. Ibu kasih 5 menit. Tulis nama. Ini maju lagi. Ini maju lagi. Tulis nama. Jangan terlalu diangkat-angkat. Jangan bercerita. Tulis nama. Sudah? Kalau udah ya. Nah, adik-adik sekalian, pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang penemu jam. Kalau yang ini, hari ini kita belajar tentang penemu televisi. Untuk adik-adik sekalian yang sudah belajar tadi, sebelumnya kita akan diberikan pretest. Kemudian kita belajar materi tentang televisi, teks eksplanasi, pengaruh positif dan negatif. Apa lagi? Kita membuat praktik. Membuat apa? Rangkaian paralel. Setelah itu apa yang kita lakukan tadi? Evaluasi. Jadi nantinya itu akan ibu nilai. Ibu nilai siapa yang nilainya di bawah, dia akan ibu beri remedial. Tetapi jika nilainya sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal, akan diberikan penghargaan. Nah, adik-adik, sebelum kita